Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Qalam ayat ke-44 dan 45. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadithi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Artinya, maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku, yakni urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, mendustakan Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada ayat yang semakna dengan ayat ini, bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 182 183. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Jadi mirip ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini sejatinya merupakan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membinasakan mereka kapanpun yang Allah kehendaki.
Allah itu syadidul iqab, syadidul azab. Allah itu keras azabnya, Allah itu keras siksaannya. Maka Allah Maha Kuasa untuk membinasakan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Maha Kuasa atas mereka untuk menimpakan azab kepada mereka, membinasakan mereka kapanpun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, cepat ataukah lambat. Taib. Kemudian juga para mufassir menyatakan ayat ini juga menjadi tasliyah, hiburan atau penawar hati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada kalimat fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits, maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni mendustakan Al-Quran. Karena begitu besar ujian, cobaan, tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang tentu tidak mudah. Bagaimana beliau menjalani di fase Mekah ya 13 tahun. Kemudian di fase Madinah ya 10 tahun, 23 tahun lamanya. Ya beliau menyampaikan amanah risalah, amanah nubuwah, menyampaikan wahyu kepada manusia. Berbagai macam tantangan dihadapi oleh Nabi. Dari semenjak pertama ya beliau mengemban amanah yang mulia ini. Ya diolok, dicaci maki, difitnah. Barakallahu fikum. Bahkan beliau dilempari kotoran, ya sedang sujud, kemudian punggung dan pundaknya ya dikasih kotoran binatang. Barakallahu fikum. Ini semua dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya difitnah, ya sebagaimana surat-surat yang pernah kita bahas sebelum surat ini. Beliau dikatakan sebagai tukang syair. Beliau juga disebut oleh mereka sebagai tukang sihir. Bahkan beliau dikatakan sebagai majnun, orang yang gila. Ini fitnah-fitnah yang luar biasa. Barakallahu fikum. Maka ketika Allah menyampaikan fadzarni, maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku. Ini berarti menjadi hiburan bagi beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala membela, menolong, mengokohkan beliau. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada amal kebaikan yang bisa kita wujudkan. Tidak ada kemudian keburukan yang bisa kita tinggalkan. Ya semua itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari kita menyatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, setiap hari kita minta tolong kepada Allah. Dari semenjak kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, ya semuanya dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon itu kepada Allah. Ya dengan zikir, dengan doa-doa yang selalu mengiringi setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan begitulah seharusnya kehidupan seorang muslim.
Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini menjadi sirrul Quran. Jadi inti dari Quran itu kan ada di surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah ada di ayat kelima, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ibadah tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, namun ada kalanya Allah membiarkan atau menangguhkan azab hingga hari kiamat. Pembiaran dan penangguhan itu bukanlah pemuliaan, bukanlah penghormatan bagi mereka, namun itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi Allah itu di faedah kedua tadi kita sampaikan Maha kuasa untuk menurunkan azab, membinasakan orang-orang kafir kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Berarti bisa cepat, bisa lambat, bisa disegerakan, bisa ditangguhkan. Nah, ada kalanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, azab dari Allah Subhanahu wa taala itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Nah, ketika orang-orang kafir, musyrik, orang-orang mujrim, orang-orang fasik, mereka dibiarkan, ditangguhkan siksaan hukuman atas mereka, itu bukan berarti bahwa Allah sedang memuliakan dan menghormati mereka. Sama sekali tidak. Namun itu adalah istidrajan, dalam rangka istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya setiap kita mesti memahami tentang hakikat daripada istidraj. Karena ini jebakan yang sangat-sangat berbahaya sekali. Istidraj lughatan secara bahasa itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan. Akar katanya dari daroja. Daroja itu dalam bahasa ya bisa artinya tangga, ya, tingkatan, meningkat, tapi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, atau berangsur-angsur, perlahan-lahan. Itu secara bahasa. Sebagian mengatakan istidraj secara bahasa juga artinya penangguhan. Barakallahu fikum. Penangguhan, sehingga nanti ya dicicil sedikit demi sedikit, tertangguhkan, penundaan. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun secara istilah syar'i, istidraj itu orang dikatakan dalam keadaan diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika seseorang yang terus-menerus bermaksiat namun diberi kelimpahan rezeki, kemewahan atau kenikmatan dunia. Berlimpahnya kenikmatan itu, berlimpahnya rezeki itu bukanlah tanda cinta Allah, melainkan sebagai ujian atau hukuman yang ditangguhkan hingga waktunya tiba nanti. Barakallahu fikum. Dan azab di akhirat itu jelas lebih dahsyat.
Siksaan di akhirat itu lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Nah, inilah istidraj secara istilah syar'i, dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna istidraj secara istilah syar'i ini disebutkan oleh Nabi di satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun." Jika kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, apapun perkara dunia yang diinginkan orang ini dikasih sama Allah, padahal dia ini terus menerus berada di dalam kemaksiatan kepadanya, maka kata Nabi, ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, perangkap berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Itu istidraj dari Allah. Barakallahu fiikum. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini nampak nggak Ibu pada kehidupan sebagian orang? Kelihatan tidak? Kelihatan. Bahkan waliyadzu billah, sebagian mereka ya dengan sombongnya membangga-banggakan yang namanya istidraj ini. Saya tidak sholat, karir melejit terus. Ya. Gaji naik terus. Gitu ya. Sampai joget-joget kita saking girangnya. Gitu kan? Barakallahu fikum. Badan sehat, rumah tangga harmonis, bahkan romantis. Anak-anak tumbuh berkembang, sehat afiat. Enggak ada tuh masalah. Ya. Tuh tetangga saya sholat tiap hari sampai jidatnya hitam, tetap saja kerek. Susah hidupnya, miskin, belangsak. Ya. Barakallahu fikum. Ada orang membanggakan istidraj. Ya. Na'udzubillah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat-ayat yang lain Allah ingatkan ya. Perhatikan nih. Di surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa kami membiarkan mereka hidup lama dengan kesenangan, dengan kemewahan dan keberlimpahannya itu baik bagi mereka. Jangan sekali-kali menyangka begitu. Pembiaran itu sejatinya bukan kebaikan bagi mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kami biarkan mereka liyazdadu isma, hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka pula beroleh azab saksama yang menghina di kehidupan akhirat kelak. Jadi itu istidraj. Adanya penangguhan, adanya pembiaran, mereka dengan kekufurannya semakin kufur, semakin nikmat hidupnya, semakin jauh dari Allah, mereka semakin berkelimpahan hartanya, ya semakin durhaka kepada Allah, semakin melejit karirnya, ya semakin mereka itu jauh dari agama Allah, semakin sehat badannya. Barakallahu fikum. Ternyata itu liyazdadu isman,
supaya semakin bertambah-tambah dosa mereka itu. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka itu azab yang menghinakan. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nah, itu semua disebabkan karena kelalaian, jelas ya. Orang itu kalau lengah ya begitu modelnya. Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Lengah mereka, lupa mereka dengan peringatan Allah. Dalam keadaan seperti itu justru dibukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Apa sih Bu kesenangan manusia itu? Ibu pernah senang? Apa kesenangan itu apa saja? Ya seputar makanan, minuman, apalagi Bu, pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, tempat tinggal. Kan itu kan kesenangan manusia kan? Yang kalau dirincikan masing-masing ya banyak, gitu kan? Kan orang seputar itu saja. Dulu dia bukan siapa-siapa, ya. Bahkan mungkin orang di bawah sekali. Tiba-tiba setelah dapat kursi lupa diri, ya kan? Sekarang koleksinya mobil-mobil mewah, gitu ya, yang seharga satu mobil itu bisa ngasih makan orang miskin, ya, 5 RW, begitu kan? Barakallahu fiikum. Begitu. Ketika mereka semakin jauh dari Allah, dulu lagi miskin, tongkrongannya itu masjid, gitu ya. 5 waktu ke masjid, lagi miskin. Kelihatan batang hidungnya di majelis taklim. Ternyata setelah naik level dunianya, mulai itu Bu, ke masjid kalau Jumatan saja, gitu ya. Masih mending ada Jumatan. Nanti berangsur gitu. Makin lagi naik levelnya, dunianya. Itu bisa lenyap dari peredaran, gitu ya. Nggak pernah nongol di masjid. Begitu, apalagi di majelis ilmu. Nah, ini berbahaya. Orang ketika melupakan peringatan-peringatan yang telah Allah berikan, kemudian Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, maka saat seperti itu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Kadang di dunia saja sudah ditampakkan Ibu. Kemarin jingkrak-jingkrak, begitu ya. Sekarang pakai baju oranye misalkan, gitu ya. Tertunduk lesu, ya, merasa terhina, malu, kan begitu. Itu di dunia saja ditampakkan, ya. Bagaimana kemudian kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah dari semua pintu-pintu kesenangan yang dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita.
kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sejatinya harus menjadi wasilah, dijadikan sebagai asas kemanfaatan dan kemaslahatan untuk perjalanan panjang kita di kehidupan akhirat nanti. Jadi kenikmatan yang Allah anugerahkan bukan hanya sekedar untuk senang-senang saja, tapi bagaimana bisa menjadi nilai yang bermakna bagi kita, kemudian bisa menjadi kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi banyak manusia. Itulah kenapa di dalam Islam amal-amal sosial, kesolehan-kesolehan sosial itu juga sangat ditekankan. Karena orang-orang yang kemudian berusaha menebarkan kemanfaatan dan kemaslahatan, maka orang-orang seperti ini mendapatkan kebahagiaan, yang kebahagiaan itu akan berlanjut sampai di kehidupan akhiratnya. Ibu makan bahagia. Kalau kita makan senang nggak ibu? Senang. Ya. Ada yang lebih senang lagi, makan saat berbuka puasa. Ada yang lebih senang lagi, makan ya saat kita berbuka puasa bersama dengan fuqara masakin yang kita tanggung buka mereka, yang kita tanggung makan mereka. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita makan untuk sendiri, oh Masya Allah, senang banget ya. Bisa lahap orang makan, bahagia, dia senang. Ya kan ibu? Belum makan saja ngebayangin kadang sudah senang kan begitu. Sudah janjian sama besti habis kajian mau makan bareng. Ya kan? Taib. Kemudian kalau kita tadi makan, ya setelah berpuasa, oh itu lebih nikmat lagi. Akan jauh lebih nikmat lagi ketika kita bukan sekedar merasakan sendiri, tapi kita bisa berbagi. Nah itu yang luar biasa. Ibu, kalau orang sekedar senang-senang, ya orang itu kan kesenangannya berbeda ya. Iya tidak? Kalau sekedar senang-senang, senangmu dan senangku berbeda. Ya kan? Nyamanku dan nyamanmu berbeda. Tidak usah jauh-jauh. Yang satu dapur saja, satu sumur, satu kasur. Ya kan? Si istri suka pedas, si suami tidak suka. Kan begitu bu? Ada nggak yang begitu? Iya. Si istri senang ikan, orang Bugis dia, gitu ya. Suaminya nggak senang ikan, ya, orang Jawa. Senangmu senangku berbeda, nyamanku nyamanmu berbeda, gitu ya. Nah kalau sekedar senang-senang, ya durasinya sebentar saja. Ya ibu, rumah tangga, pertemanan, persahabatan, bestian, tetanggaan, komunitas, atau apapun itu. Kalau hanya cari senang-senang saja, ya sebentar saja. Maka seorang muslim menaikkan levelnya. Kalau sekedar senang-senang saja namanya mata'. Nah, kesenangan dunia itu Allah menyebutnya dengan mata'ul hayatid dunya. Ad-dunya mata', ya. Dunia itu mata'. Tahu apa artinya mata', Ibu? Kesenangan yang sementara, kesenangan yang sebentar. Begitu kan?
Nah, harusnya ditingkatkan levelnya. Menjadi apa? Menjadi hayatan thayyibah. Ya, bagaimana kehidupan itu kehidupan yang baik. Maksudnya apa? Kehidupan yang berasaskan kepada nilai-nilai kebaikan. Orang sekedar senang-senang, ya banyak orang kafir lebih senang dari kita, Ibu. Tapi yang jadi masalah, hidup kita sudah baik atau belum? Sudah sesuai dengan nilai-nilai agama atau belum? Ini kan pertanyaan. Nah, orang yang kemudian mengikhtiarkan hidupnya dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai iman dan amal soleh, maka falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar akan kami anugerahkan dia kehidupan yang baik. Bisa jadi kehidupan yang baik itu tidak sesuai dengan selera kesenangan. Namun karena dia memperjuangkan nilai-nilai yang dia perjuangkan dalam hidupnya, maka kenikmatan, kebahagiaan, kepuasannya jauh lebih panjang dari hanya orang yang senang-senang saja. Ada anak muda datang ke perempuan, kita rumah tangga yuk, tapi ya senang-senang saja, tidak usah ada komitmen apapun. Kira-kira lama atau sebentar, Ibu? Sebentar, 2 tahun cerai, selesai. Tidak punya nilai-nilai, tidak punya pijakan, tidak punya makna dalam rumah tangga. Kan begitu. Nah, hayatan thayyibah itu mungkin tidak sesuai dengan selera kesenangan kita, tapi karena ada nilai yang kita perjuangkan di situ, maka kepuasan, kenikmatannya, kebahagiaannya jauh lebih panjang dari sekedar senang-senang tadi. Ibu ngaji kayak gini ini susah enggak? Ibu ngapain datang capek-capek ke sini? Kadang panas-panasan, kadang hujan-hujanan. Kan begitu ya? Kadang macet, gitu ya. Barakallahu fikum. Kadang ada polisi nilang, begitu kan? Kan kalau kita bicara sekedar senang-senang, mending di kasur saja, kan begitu. Ada kok kajian live-nya, gitu kan? Layah-layah di rumah tinggal streaming aja, gitu ya. Mohon maaf ya yang sedang ikut online, ya. Di sini kan ada yang online juga. Ya, sesama muslim dahulukan husnudzon. Mungkin yang online ini orang-orang yang sedang dapat uzur. Ya, bisa jadi ada yang online-nya sedang di mobil begitu ya, sedang safar ke Samarinda. Ada yang mungkin sedang rada-rada pusing begitu ya, karena tanggal tua gitu kan. Atau mungkin sibuk ya di rumah tapi tetap menyempatkan online. Tenang saja, aman, yang online aman gitu. Ini sekedar contoh ya. Ibu yang dirahmati Allah ya. Orang susah-susah datang ke majelis taklim. Kalau nggak gugup kesenangan, senangnya mending di rumah saja ya. Scroll YouTube, kan banyak juga ustad-ustad begitu kan. Ngaji sambil layah-leyeh begitu ya, sambil gogoleran ya. Kadang bertahan 5 menit, setelah itu lenyap sudah gitu kan. Barakallahu fikum. Apalagi yang ceramahnya Abu Yaman gitu kan, gampang banget tidur gitu. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan kalau nggak gugup kesenangan ya enaknya di rumah saja. Tapi ngapain capek-capek ke sini? Kenapa, Bu? Tadi yang kita sampaikan,
Ada nilai-nilai yang sedang ibu perjuangkan, kan begitu. Dan itu berbeda nanti kepuasannya, kenikmatannya. Kalau kita datang ke majelis ilmu, oh Masya Allah itu. Kepuasannya itu berbeda, kenikmatannya berbeda. Kita pepeknya saja bolak-balik sudah dihitung fisabilillah. Bensin yang dikeluarkan, ada yang seliter, ada yang 2 liter, ada yang kurang dari itu. Itu sudah hitungannya jadi pahala. Langkah kaki kita menuju majelis ilmu jadi pahala. Semuanya itu. Itu belum ngomong duduk di majelis ilmunya. Ya. Belum lagi ketemu teman-teman sesama muslim muslimah. Masya Allah ibu, ada orang itu muriang di rumahnya, ketika ketemu bestinya sembuh dia. Ya. Ada yang cerita begitu bu. Jadi ada orang sakit-sakitan, nggak tahu orang Balikpapan atau siapa. Ini ada yang cerita ke saya. Sakit-sakitan, oh sering sakit ini orang. Akhirnya dibawa pindah ke kampung yang mungkin pemandangannya indah, udaranya sejuk. Kalau buka pintu di pagi hari, buka jendela di pagi hari, itu seperti lihat lukisan yang sangat indah. Hamparan sawah, gemercik air sungai yang jernih, kemudian gunung yang menjulang tinggi, kabut yang begitu sejuk, ditambah lagi kicauan burung-burung. Sembuh, si ibu ini sembuh. Masya Allah, nggak diobatin apa-apa. Luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Kita bela-belain datang ke sini. Ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Kita ingin mendapatkan fadilah. Kita ingin mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memaksimalkan istifadah, mengambil faidah-faidah ilmiah. Dan demikian seterusnya. Nah, ini namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Bahkan Masya Allah, kadang dengan hadir di majelis ilmu, ternyata tidak hanya siraman rohani yang didapatkan, kadang siraman perut pun dapat, ya. Dapat kambing guling, kan begitu. Masya Allah. Kadang nasi kebuli, gitu kan. Atau minimal snack-snack, permen, gitu kan. Atau minimal air putih, kan begitu. Nah, ini Masya Allah. Belum lagi ketemu teman lama yang dulu punya hutang ke kita 5 juta, gitu kan. Nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di pengajian, ternyata dia bayar 5 juta. Ya. Gembira nggak ibu? Gembira, Masya Allah. Ya. Tidak dikasih tahu lagi suaminya, gitu. Langsung masuk kantong. Ya. Terlalu banyak fadilahnya, nilai-nilai keutamaan. Barakallahu fikum. Nah, hidup itu jangan sekedar senang-senang saja, tapi bagaimana hidup ini berpijak kepada nilai-nilai agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga pertanyaannya, hidup kita sudah baik atau belum? Kalau yang tadi kan pertama, pertanyaannya hidup kita sudah senang atau belum? Kalau sekedar senang-senang, ya orang-orang di luar kita ibu jauh pada lebih senang. Ada orang itu hari-harinya jalan-jalan saja ibu. Masya Allah kan gitu. Kita sudah bertahun-tahun tidak pernah jalan-jalan. Nah, ada lagi yang level lebih luar biasa. Apa itu ibu? Bagaimana hidup ini memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, orang yang bisa menebarkan kemanfaatan ini jauh lebih merasakan kepuasan, jauh lebih merasakan kenikmatan, kebahagiaan.
Maka pertanyaannya, hidup saya sudah bermanfaat belum bagi orang lain? Sekecil apapun manfaat itu. Ya ibu, soleh itu jangan sendirian saja. Naikkan levelnya. Bagaimana kita bisa menjadi muslih yang ikut berperan, berkontribusi mensolehkan orang lain sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Dengan ilmu, walhamdulillah, sebarkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada manusia. Ada yang dengan hartanya, silahkan nafkahkan hartanya di jalan Allah sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin. Ada yang mungkin dengan tenaganya, ada yang mungkin dengan pangkat jabatan kekuasaan yang dia miliki, sehingga dia bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan kehidupan manusia. Nah, ini kehidupan yang luar biasa. Nah, orang yang di level ini, Masya Allah, dia jauh lebih merasakan kebahagiaan dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup itu bukan hanya sekedar buat senang-senang saja, tapi bagaimana kita berpijak kepada nilai-nilai, ya, dan bagaimana kita kemudian menyebarkan kemanfaatan bagi sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu hanya dipakai hanya untuk senang-senang saja, apalagi senang-senangnya di atas penderitaan manusia yang lain, na'udzubillah. Apa bedanya kita dengan bahimatul an'am? Apa bedanya kita kemudian dengan kehidupan binatang? Apa bedanya kemudian kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dengan binatang-binatang buas? Kalau hidup kita hanya seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Ya'kuluna wa yatamatta'u, ya. Mereka hanya makan, hanya bersenang-senang saja di dunia. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang kena istidraj itu sejatinya mereka tidak bisa memanage, mengelola kenikmatan, keberlimpahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dirinya. Di surat Al-Mu'minun ayat 54, 56, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, fadharhum fi ghamratihim hatta hin ayasabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak-anak itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Jangan pernah menyangka begitu. Balla yash'urun, tidaklah demikian kata Allah, tetapi mereka itu tidak menyadarinya. Hati-hatilah dari istidraj. Maka pelajaran terakhir, seorang muslim itu hendaknya meneliti kembali semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dirinya. Kemana arahnya? Digunakan untuk apa? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Kemana didapat dari apa? Ya, kemana disalurkan? Untuk apa digunakan? Muhasabah seperti ini harus kita perketat. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, ya, di masa-masa ini begitu mudah orang mendapatkan segala kenikmatan dibandingkan dengan masa-masa terdahulu. Maka selalu kita bayangkan di dalam benak kita masing-masing, kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemana arahnya nikmat yang Allah berikan ini?
digunakan untuk apa, didapat dengan cara apa, sehingga ya kita bisa waspada dan selamat dari jebakan istidraj. Sok ibu, kalau punya sehat, coba dimuhasabah sehatnya. Sehat kita itu dipakai apa? Kalau kita punya harta, ya, kalau kita punya harta, ini dipakai apa harta ini? Ya. Ibu punya pasangan, punya suami itu nikmat nggak ibu? Nggak ada yang jawab. Berarti susah semua ini. Ya. Ya. Punya pasangan, nikmat dari Allah. Ya. Banyak orang nggak laku-laku itu. Ya. Kita yang pas-pasan laku, alhamdulillah. Gitu. Taib, itu nikmat. Nah, bagaimana kita menjadikan nikmat ini? Untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Hanya senang-senang saja? Atau membangun nilai-nilai yang terbaik? Atau bahkan kita membina rumah tangga itu untuk menyebarkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi banyak manusia? Nah, ini penting, selalu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Punya kendaraan, punya harta, Masya Allah, sebagian orang rekening sampai 10 gitu ya. Sampai kadang lupa pinnya berapa ini gitu ya. Barakallahu fiikum. Kemana ini harta ini tersalur? Didapat dengan cara apa? Barakallahu fiikum. Diberi anak keturunan. Ya, bagaimana kita memanfaatkan mereka, membimbing mereka, dan demikian seterusnya. Ya, kita punya rumah, dimuhasabah itu. Yang halal-halal itu ibu dimuhasabah, karena nanti dihisab. Apalagi yang haramnya, segera taubati. Yang halalnya saja harus dimuhasabah. Barakallahu fiikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa nikmat apapun, terkhusus adalah nikmat diniyah, ukhrawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan, keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.